Shalom, sebelum kalian ikutan merayakan bulan kebanggaan LGBT, Pride Month, simak dulu yang ini ya. Pride Month di zaman kita jadi kesempatan buat menyerang agama, khususnya Kristen, katanya agama penuh kebencian. Padahal, ngomong gitu berarti nggak paham banget tentang Kristen yang sebenarnya. Salah satu ciri orang Kristen yang beneran adalah bisa nyambung sama orang lain dan nunjukin kasih sayang yang beneran. Ngomong yang bener tapi dengan kasih. Gue punya simpati banget buat yang lagi terjebak dalam dosa seksual. Alkitab jelas banget soal dosa seksual, termasuk homoseksualitas. Orang Kristen yang benar-benar percaya sama Alkitab juga percaya sama kasih sayang dan pengampunan Allah lewat Yesus Kristus. Ngomong dengan kasih, itu cuma demi penghormatan sama Allah dengan nyayangin dan peduli sama orang lain. Tapi sayangnya, orang Kristen yang mau pegang teguh firman Tuhan malah sering dipandang sebelah mata, dijuluki bigot, dan intoleransi. Tapi gimana kita bisa ngingetin kalau nggak ada yang mau ngomong, atau ngoreksi, atau nantangin? Dosa seksual dan hukum moral. Yesus bilang hukum moral di Perjanjian Lama soal pembunuhan, pencurian, bohong, dan dosa seksual masih berlaku. Misalnya, di Imamat 20 ayat 13, dijelasin, bila seorang laki-laki tidur dengan laki-laki secara orang bersetubuh dengan perempuan, jadi keduanya melakukan kekejian. Bilang kalau ayat kayak gini atau lainnya udah enggak berlaku sekarang itu enggak bener, bahkan berbahaya karena kayak mengubah atau menghapus apa yang udah Tuhan bilang. Homoseksualitas tetap jadi dosa besar di mata Tuhan. Yesus juga nyatain kalau semua aktivitas seks di luar pernikahan antara pria dan wanita itu enggak benar, kayak katanya, karena dari hati timbul segala pikiran jahat, pembunuhan, perzinahan, percabulan, pencurian, sumpah palsu dan hujat, Matius 15 ayat 19. Kata, seks bebas, dalam bahasa Yunani itu, porneia, yang jadi asal kata, pornografi. Jadi, semua aktivitas seks di luar pernikahan antara pria dan wanita itu berbahaya dan enggak bermoral. Rencana Tuhan, bukan manusia. Yesus ajarin kalau pernikahan antara pria dan wanita itu udah jadi rencana Tuhan dari awal penciptaan. Allah bikin manusia laki-laki dan perempuan biar mereka bisa bersatu jadi satu dan melebur, lihat Markus 10 ayat 6-8. Terus, di Markus 10 ayat 9, ditambahin, karena itu, apa yang telah dipersatukan Allah, tidak boleh diceraikan manusia. Tidak peduli berapa banyak hukum yang disahkan yang mendukung pernikahan sesama jenis, itu nggak akan mengubah pikiran Allah. Gue dilahirkan begini. Argumen umum yang dukung homoseksualitas bilang, tapi gue emang udah lahir begini. Padahal, gue juga lahir untuk bohong, menipu, bernafsu, dan merampok, tapi itu bukan berarti benar. Itu bikin gue berdosa dan butuh penyelamat. Argumen lain yang nggak benar itu berdasarkan keheningan aja. Bilang kalau Yesus setuju sama homoseksualitas cuma karena dia nggak pakai istilah homoseksual, juga sama aja kayak bilang dia setuju sama pedofilia, nekrofilia, incest, dan zoofilia. Ungkapan lain di Perjanjian Baru juga mengecam homoseksualitas. Roma 1 ayat 18-32 dan 1 Korintus 6 ayat 1-20 ngajarin kita kalau perilaku homoseksual dan semua dosa seksual pada umumnya itu kayak menghina tubuh dan ninggalin Allah. Kasih sayang dan pengampunan. Yesus sering banget ngomong tentang dosa, tapi kasih dan belas kasihnya juga nyampe ke mereka yang nyesel sama benci sama kondisi mereka. Pengampunan itu tanda iman yang beneran. Kita harus punya kasih sayang buat mereka yang berjuang dengan tarikan seksual sejenis dan kebingungan soal gender karena kita semua berjuang dengan dosa, tapi di sisi lain, kita nggak boleh ngizinin atau maafin jenis dosa ini lebih dari dosa lainnya. Gue yakin sebagian besar gereja di Amerika sekarang lebih mau ngikutin kehendak massa daripada kehendak Tuhan. Penghakiman jarang banget disebut, pertobatan jarang dicari, dan dosa sering diekskos. Mereka pengen bangun gereja yang buat nyenengin hati orang daripada ngebenerin hati mereka, pengen ngikutin yang politically correct daripada yang biblically correct, dan lebih suka ngelus-elus dan nyamanin daripada memprovokasi dan mempertobatkan.
Situasi kayak gini buat orang jadi bingung dan tertipu karena mereka diajarin buat jalani Kristen yang nggak ada pertobatan, yang nggak ada kebenarannya. Harapan buat yang terluka. Sebagai kata-kata akhir buat semangatin, kalau lo lagi berjuang, putus asa, depresi, atau bingung, cari jawabannya sama dia yang udah bikin lo. Dia punya jawaban buat lo. Nggak peduli lo udah ngapain, lo bisa berbalik sama Kristus dan mulai hidup yang baru. Semuanya tergantung dari siapa yang lo kenal, sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan, dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Roma 10 ayat 9. Yesus pengen kasih lo hidup yang baru, jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. 2 Korintus 5 ayat 17. Bulan ini, daripada merayakan kebanggaan, lebih baik rayakan kasih dan pengampunan Allah dalam hidup lo. Sekian breaking news, Tuhan Yesus memberkati.